Bukan. Ternyata dosa yang paling banyak yang saya dengar seumur-umur jadi romo 22 tahun itu bukan terkait selingkuh, korupsi, itu enggak. Tapi sakit hati, dendam, ya, pokoknya terkait sakit hati dan dendam. Maka kenapa pengakuan dosa bisa panjang? Karena kadang-kadang pada curhat dulu tuh, terus ngomongin dosanya orang yang bikin dia sakit hati gitu kan ya. Saya bilang, Bu, udah itu dosanya orang, sekarang dosanya ibu aja apa? Karena yang nanti 100 orang. Ini kalau curhat 5 menit aja misalnya, 5 menit kali 100 orang berapa? 500 menit. 500 menit berapa jam? Bagi 60, 8 jam. Ya, itu kalau 100 orang itu 5 menit, belum pakai nangis. Maka minta maaf kalau pengakuan dosa musim kayak gini nih, musim pengakuan dosa menjelang Paskah, menjelang Natal, romo-romo suka jadi kurang sabar, ya. Langsung aja Bu dosanya Bu. Jadi dosanya ibu apa, ya kan? Langsung ya next. Anda sih pengennya curhat, tapi kan Anda lupa. Ini romo udah 3 jam di bilik kecil kayak gitu tuh. Udah gitu AC, kipas angin, bikin masuk angin kan. Anda sih enak, habis ngaku dosa, Anda langsung keluar makan soto di depan. Romo sampai jam 11, dari jam 5 sampai jam 11. Ya. Istirahat paling berapa menit? Kalau melihat antrian banyak, kita mana tega istirahat lama-lama. Ya. Maka ini kadang-kala terjadi ya. Dosa yang paling banyak itu soal sakit hati, dendam, marah. Dan Anda mau tahu lebih banyak siapa yang ngomong begitu, perempuan atau lelaki? Anda yang mengatakannya, bukan saya yang mengatakan. Betul, berdasarkan survei saya perempuan. Kenapa? Karena suami-suami jarang yang ngaku dosa. Lebih banyak istri-istri, ibu-ibu yang datang ke ruang pengakuan dosa. Tapi penyebabnya juga ada, yaitu karena Anda itu kan main di hati, perasaan. Apa-apa dibawa ke sini aja, dibawa ke hati gitu. Kalau laki-laki kan kadang-kadang kan cuek, bukan masuk kanan keluar kiri, bukan. Kadang-kadang nggak sempat masuk loh, udah belok gitu kan. Artinya nggak mau dengerin istri yang suami-suami itu pintar, langsung pasang ini protektor, nggak denger. Itu pintar, Anda yang begini, suami dia nggak pikir. Ya. Maka dikit yang sakit hati. Ya. Tapi kalau Anda, kaum ibu, kaum perempuan, entah di rumah, entah di pertemanan kayak gini nih ya, jangan kebanyakan dimasukin hati. Kalau keluarga mau langgeng, jangan kebanyakan dimasukin hati. Mau pertemanan komunitas ini langgeng, rukun lama ya, komunitas yang gak bubar, jangan selalu makan hati gitu. Apa-apa jadi sakit hati, marah, langsung di belakang bikin kubu. Wah ini kita bikin. Itu komunitas yang gak enak ya. Pokoknya feel free, hati bebas, tenang. Pokoknya ingin menikmati kebahagiaan. Nah, ini menjadi dasar kadang-kala kita susah untuk berbelas kasih, susah untuk mengampuni dan menerima orang lain yang mungkin juga berbuat salah sama kita. Anda pasti tahu kisah kitab suci, ada orang yang utang sama raja 100 dinar, ya 100 dinar. 100 dinar loh, ya 100 dinar. Dia dibebasin sama raja. Misalnya saya jadi rajanya, dia orang kaya nih, ya. Ibu nih, yang pertama, ibu punya utang sama saya 100 dinar. Nah, temannya ibu punya utang sama ibu 10.000 talenta. 10.000 talenta itu dikali 6.000 dinar. Jadi berapa? 10.000 dikali 6.000. Berarti 60 juta dinar. 60 juta dinar. Ya, dinarnya kita coret ya.
dinarnya kita coret ya. 60 juta dinar sama 100 dinar. Jadi ibu punya utang apa, saya cepet. Ibu ini punya utang sama ibu 60 juta. Yang kebalik ya, berarti ibu yang punya utang banyak sama saya. Ibu yang punya utang 60 juta sama saya, temannya ibu cuma utang cepet gitu. Nah, ibu saya ampuni 60 juta, bebas. Tapi ibu nyekek sama teman yang cuma 100 dinar. Ya. Bunga-bunganya diperas, akhirnya Tuhan yang marah. Nah, kenapa bisa begitu? Karena yang mau ditunjuk oleh Tuhan Yesus perumpamaan itu adalah kadang-kadang kita ini suka punya hati ini gak berbelas kasih. Kita minta ampun sama Tuhan, minta berkat sama Tuhan. Tolong Tuhan sembuhkan saya, ampuni saya, dosa kita banyak. Tapi ketika ada saudara kita, teman kita, keluarga kita mungkin nyakitin kita, mungkin juga berbuat salah sama kita, kita marahnya sedemikian rupa sampai kayak apa ya? Belum lama ya, para Romo tuh ada pelajaran dari dokter ahli jiwa terkait ODGJ ya. Karena kita ingin memberi perhatian kepada ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, Bapak Uskup ikut di situ, ya. Romo-romo juga ikut di situ. Nah, kata dokter itu, sebetulnya sakit jiwa itu bukan cuma milik orang gila yang keleleran di pinggir jalan yang telanjang itu, bukan ya. Kita juga sebetulnya dalam level tertentu itu punya potensi sakit jiwa. Contoh katanya, malam susah tidur, ya. Aduh, beli box sana, beli box ini, mikirin ini, mikirin itu, resah, hati masih panas, masih emosi. Nah, itu juga ciri-ciri orang sakit jiwa katanya. Kata si dokter itu. Terus juga marah nggak selesai-selesai. Ya, marahnya tuh nggak kelar-kelar gitu. Kayaknya nggak let it go, kayaknya nggak lepaskan gitu ya. Dibawa terus kemana-mana. Itu juga ciri-ciri orang sakit jiwa level tertentu. Jadi kata dokter itu sakit jiwa itu macam-macam sebetulnya ya. Harus pakai minum obat penenang untuk tidur ya. Mungkin yang kecil L-Cigan yang 1 mili ya. Waktu saya kena COVID itu nggak bisa tidur di Karos, maka saya minta, no, kasih saya obat tidur, no. Beneran, no, butuh obat tidur, betul. Padahal saya cuma minta 1, kasih 10 sama dokter. Tapi kan saya hati-hati, saya minum 1 aja, ya udah tidur. Besoknya seger, ya udah besok bilang saya bawa pulang, ya. Jaga-jaga kalau saya nggak bisa tidur lagi. Ibu saya nggak bisa tidur. Karena waktu di Samadhi nggak bisa tidur, saya kasih L-Cigan, Ya, tapi kadang-kala ya kita juga punya problem kejiwaan, ya. Ketika kita itu hatinya nggak damai, tentrem, kan ada orang-orang yang dari wajahnya itu nyimpan stres. Kalau wajah itu dari bentuk bibir gini, letter U kebalik, mencucu terus, bimoli, bibir monyong 5 cm. Kayaknya bawahnya marah, sakit hati gitu ya. Tapi ada orang-orang yang wajahnya itu smiling face. Kalau ketemu dia, bawaannya itu gembira gitu. Dia membawa gembira. Ketemu dia ada solusi ya. Kayak ketemu saya tuh pasti bawa. Termasuk paroki-paroki yang cari duit juga ketemu saya gila. Dia cari genjreng nyanyi, ayo saweran gitu. Solusi. Jadi ada orang-orang yang bisa troublemaker, bikin persoalan. Kalau ada dia kayaknya jadi ruwet itu di situ ya. Tapi kalau ada yang ini, membawa kegembiraan. Nah, maka dasar dari itu semua adalah sebetulnya sikap batin yang penuh belas kasih. Sikap batin yang mengalami kasih Tuhan, tapi dia juga sadar kalau dia sudah mengalami kasih Tuhan, dia harus mengasihi orang lain. Dan inilah saya mau kasih tahu spiritualitasnya Paus Fransiskus. Beliau
punya moto ya, miserando atque eligendo. Artinya apa? Miserando itu aku dikasihani Tuhan. Bukan dikasihi, dikasihi beda. Aku dikasihani Tuhan. Dikasihi itu aku mengasihi pacarku ya. Aku mengasihi dia. Aku mengasihi anakku ya. Mengasihi itu ada unsur aku cinta, aku suka sama dia. Tapi kalau mengasihani, aku dikasihani Tuhan, itu artinya kita lagi mesake, lagi hidupnya lagi susah, hidupnya lagi merana, lagi miskin, maka aku dikasihani Tuhan. Tetapi aku dipilih, eligendo, ya, aku dipilih. Paus Fransiskus itu sangat sadar dia dikasihani Tuhan. Dasarnya itu seperti pemungut cukai Matius, ya. Lalu dia didatangi Tuhan, lalu ikutilah aku. Maka lalu diajak Tuhan Yesus. Maka itu dasarnya dari Paus Fransiskus, seorang pendosa, pemungut cukai, lalu menjadi murid Yesus, diajak jadi Santo Matius itu. Ya. Nah, ini yang kadang-kala kita suka lupa ya. Mungkin kita juga dalam hidup ini kita pernah dikasihani sama Tuhan. Ya. Anda mau tahu Paus Fransiskus profesinya sebelum masuk seminari apa? Bukan pekerjaan yang baik, tapi dia punya pekerjaan tukang pukul di sebuah klub malam. Ya. Bukan security gereja loh. Security gereja itu bagus ya kan, ya, tapi ini tukang pukul di sebuah klub malam. Nah, tapi dia terpanggil, dia tinggalkan pekerjaannya, masuk seminari, jadi frater, jadi romo, jadi uskup, jadi kardinal, jadi paus. Ya. Bayangkan, maka Anda mudah-mudahan nangkep kenapa miserando atque eligendo, aku yang berdosa ini dikasihani Tuhan, tetapi aku dipilih, maka sampai jadi paus. Ya. Nah, dalam Anda pernah nonton di Netflix film The Two Popes, dua paus film. Maka kalau di Netflix ya, jangan cuma nonton film Korea terus. Anda kalau nonton drakor terus, nggak pinter-pinter, cuma sedih aja bawa aja, ya kan? Sesekali lah nonton film The Two Popes, bagus. Ini dua paus ceritanya, kan memang benar ini dua paus akhirnya. Tapi waktu itu kisahnya Paus Benedictus ngomelin Kardinal Bergoglio. Kardinal Bergoglio itu Paus Fransiskus, ya, Kardinal Argentina. Dia ngomelin kenapa? Karena Bergoglio, Kardinal Fransiskus ini, Kardinal Bergoglio ini di Argentina memberikan praktek, memberi komuni kudus kepada orang Katolik yang nikah secara Katolik, cerai, kawin lagi, lalu oleh Paus Fransiskus diberikan kemurahan komuni kudus. Menurut Anda salah benar yang dilakukan oleh Kardinal Bergoglio? Menurut hukum salah, karena aturan komuni kudus kan kita sudah dengar. Ya, berhak menerima komuni kudus adalah mereka yang sudah dibaptis, sudah menerima komuni pertama dan tidak terhalang. Tidak terhalang. Kalau dosa berat itu agak gak jelas. Dosa berat itu apa? Bisa aja dia punya dosa yang tapi terhalang itu artinya contohnya adalah dia hidup dalam pernikahan yang tidak bisa disahkan. Jadi contoh konkret, kakak saya cerai, kakak saya kedua, ya, cewek. Karena apa? Dikebukin terus sama suaminya, KDRT. Setiap kali dikebukin, minta maaf, diampuni. Dikebukin, minta maaf, diampuni. Dikebukin berkali-kali, minta maaf berkali-kali, diampuni berkali-kali. Tapi lalu yang marah bapak saya. Kamu mau sampai kapan digebukin? Pulang. Bapak saya marah.
Tapi kan perintah Yesus harus mengampuni, kata kakak saya. Kamu mau ngampuni 70 kali 7 kali, digebukin 70 kali 7 kali, keburu mati, kata bapak saya. Akhirnya ditarik pulang oleh bapak saya. Akhirnya benar lama-lama akhirnya berpisah, cerai, punya anak 1. Ibu saya nangis-nangis. Yus, kau ditaruh di mana muka aku, Yus? Aku ketua seksi di Turki. Aku ketua wanita Katolik RI cabang Tangerang. Aku prodiakon. Aku katekis. Anakku cerai, mau ditaruh di mana muka aku, Yus? Ibu saya nangis-nangis gitu ke saya. Saya bukannya menghibur ibu saya malah ngomelin ibu saya. Ibu sih kebanyakan jabatan di gereja. Coba ibu biasa-biasa aja, ya kan? Pasti juga ya nggak perlu nangis-nangis kayak gini. Udahlah Bu, siapa sih yang pengen dikebukin? Nggak ada, ya. Nggak ada, orang nikah juga pengennya bahagia-bahagia, saling mencintai. Ya kalau dikebukin terus ya bapak marah gimana? Ada juga yang malu, aku Romo, aku bilang punya kakak bercerai, mungkin aku harusnya malu gitu. Tapi kan kalau kakak begini, anak yang melihat ibunya dipukulin terus sama bapaknya, mau gimana? Yang penting bukan ibu lah yang cerai, saya bilang gitu. Lalu akhirnya kakak saya nikah lagi sama setelah sekian lama ya, anak berbesar. Terus nikah lagi sama gereja, seorang lelaki gereja Kristen Jawa, ya. Orang yang halus, baik, ya. Lalu punya anak tambahan 1, ya. Kalau pas lagi gereja Kristen Jawa ada perjamuan kudus, kan mereka sebulan sekali doang tuh perjamuan. Maka kakak saya cewek nemenin suaminya ke GKJ, yang dari Kristen Jawa. Tapi kalau sisanya hari Minggu lainnya, yang ipar saya yang cowok ini Kristen ini nemenin kakak saya ke gereja Katolik. Mereka tidak sambut komuni kudus. Karena apa? Pernikahan yang kedua itu tidak bisa disahkan dalam gereja Katolik karena pernikahan yang pertama kan masih ada, masih hidup orangnya. Ya. Nah, lalu ini jam berapa ya? Jam 11. Udah lama saya ngomong kan? Gak apa-apa ya, Anda duduk doang ya, gak apa-apa. Coba ngomong 1 jam lebih kayak saya. Enggak, yang belakang gak kelihatan. Nah, tapi Paus Fransiskus karena prinsip Miserando Atque Eligendo, ya, dia di Argentina memberikan komuni kudus kepada orang-orang kayak kakak saya itu yang hidup dalam pernikahan yang kedua, tapi lancar, yang kedua baik gitu ya, diberikan kemurahan komuni kudus. Dimarahin sama Paus Fransiskus. Saya dengar kamu mempraktekkan gini. Apa jawaban Kardinal Bergoglio? Yang saya tahu, komuni kudus bukanlah hadiah atau reward untuk orang Katolik yang hidupnya baik-baik saja, atau orang Katolik yang saleh. Komuni kudus bukan hadiah atau reward kepada orang Katolik yang hidupnya baik. Yang butuh komuni kudus justru adalah orang-orang yang sedang bermasalah, sedang berdosa, sedang jatuh. Mereka lah yang membutuhkan berkat Tuhan. Wah, diomelin terus nih, Paus Benediktus ngomelin Kardinal Bergoglio terus. Kardinal Bergoglio ngeluarin surat pengunduran diri jadi kardinal. Saya mau mengundurkan diri aja jadi kardinal karena diomelin terus tuh, beda prinsip. Tapi ditolak yang Benediktus, gak boleh, kamu gak boleh mengundurkan diri. Karena sebetulnya yang mau mengundurkan diri adalah saya. Jadi Paus Benediktusnya yang mengundurkan diri, bukannya Kardinal Bergoglio. Saya mau ketika pemilihan Paus baru, kamu duduk di sana. Dan betul yang terpilih akhirnya adalah Kardinal Bergoglio, Paus Fransiskus. Lalu setelah jadi Paus, mengundang uskup-uskup untuk sinode keluarga. Jadi uskup-uskup seluruh dunia diundang ke seluruh ke Vatikan untuk sinode keluarga. Dan salah satu hasil yang diceritakan oleh Bapak Uskup Kardinal kepada kami para imam adalah para imam diminta untuk memberikan pelayanan yang diperlukan kepada orang-orang Katolik yang mengalami tragedi perkawinan.
selama tidak menciptakan batu sandungan buat umat lain. Ya. Kasarnya diminta memberikan kemurahan komuni kudus kepada orang Katolik yang hidup dalam pernikahan yang kedua, tapi terbukti pernikahan keduanya berjalan baik, yang sudah lama baik gitu kan. Mereka terhalang di bertahun-tahun nggak sambut komuni, diminta memberi tanpa menciptakan batu sandungan. Ada umat yang protes, ya Romo, bisa kayak gini kan bisa aja ada yang nggak seneng nih dengan prinsip tadi tuh. Romo, berarti boleh dong kawin 2 kali kalau gitu. Ya bukan itu poinnya, bukan soal boleh kawin 2 kali, tapi kita diminta berbelas kasih kepada orang yang jatuh, orang yang gagal, tapi orang ingin memperbaiki diri tetap di dalam Tuhan. Ya. Suatu ketika, terus makanya saya bilang sama kakak saya, Mbak, lain kali sesekali boleh, saya bilang, misa di paroki lain. Misa di paroki lain di mana nggak terlalu dikenal, you sambut komuni di sana, gak apa-apa, aku bilang gitu. Ya. Jadi itu karena sudah ada sinode keluarga, tapi bukan kesimpulannya boleh cerai, boleh kawin 2 kali dan pasti dapat komuni kudus gitu ya. Peraturan itu nggak ada, bukan berarti itu ya. Jadi tolong jangan salah tangkap. Yang di sini poinnya adalah Paulus kita ingin mengajarkan kita punya hati yang berbelas kasih kepada mereka yang sedang mengalami kesusahan seperti itu. Pernah ada ya di paroki, bukan Cijantung, bukan ya, bukan Cilangkap juga. Inisialnya saya nggak enak nih nyebutnya, saya inisialnya ya, inisialnya Jamal. Jaga Karsa, Jamal kok Jaga Karsa. Paroki apa? Nah, Jamal, saya nggak bilang Jalan Malang, Jamal. Ya. Ada oma-oma datang ke saya bawa anak di bawah 5 tahun, cucunya. Romo, saya ingin baptis bayi cucu saya, boleh nggak? Oh boleh oma. Oma ikut rekoleksi aja, lalu minggu depannya baptis. Oh siap. Tapi bentar oma itu paroki mana ya? Kok saya nggak pernah lihat di sini? Oh saya paroki Tanjung Priok Romo. Oh sebut ya. Saya paroki Tanjung Priok ya. Lo kok nggak dibaptis di Tanjung Priok? Wah di sana nggak boleh. Lo kenapa nggak boleh? Karena dia diminta melampirkan surat perkawinan dari orang tua si anak. Dia nggak bisa kasih surat perkawinan. Saya nggak bisa baptis cucu saya karena nggak bisa nunjukin surat perkawinan loh. Kenapa nggak ada surat perkawinannya? Terus oma itu cerita dengan sedih. Cerita dengan sedih apa? Dia punya anak cewek. Anak ceweknya itu profesinya adalah PSK. PSK tahu? Sate kiloan. Pekerja seks komersial di daerah Jakarta Utara dulu ada apa bu? Nah itu tawa jadi bukan jadi gerobohnya kan di sana kan bukan. Komandannya ini pengepul. Nah anak ceweknya itu PSK di sono. Nah entah gimana ya terjadi kehamilan. Mungkin spiralnya geser, mungkin kondomnya bocor, ya. Pokoknya terjadi kehamilan. Mau diaborsi oleh si anak ceweknya. Kan saya dapat pelajaran ilmu kayak gitu. Jadi ada mata pelajaran moral perkawinan, termasuk para romo diajari juga spiral tuh kayak gini, dipasangnya begini. Ini cara kerjanya begini, maka ini boleh atau enggak. Kondom itu begini, cara makainya. Itu dosen saya agak saru, memang agak porno dikit sehingga detail diajarin sama dia. Nah, singkat kata ya. Mau diaborsi, tapi lalu dilarang sama omanya, nggak boleh.
dosa. Kamu harus melahirkan, nanti kasih ke saya jadi anak oma. Ya. Lalu akhirnya dilahirkan, mau dibaptisin nih. Menurut hukum gereja boleh. Karena apa? Anak tidak terkena efek dari status hukum orang tuanya. Mau anak pelacur, mau anak apapun ya, profesi apapun ya, anak tidak terkena efek apapun dari status hukum orang tua asal ada penjamin iman. Penjamin imannya dalam hal ini adalah si oma. Kan kasihan ini bocah disebut anak haram menurut saya. Lalu nggak boleh dibaptis, orang aturannya nggak bilang begitu. Kasihan disebut anak haram, karena menurut saya yang berhak disebut anak haram itu cuma anak babi menurut saya. Satu, dikenain fatwa haram oleh agama. Yang kedua, anak babi itu tidak bisa menunjukkan surat perkawinan orang tua. Maka kalau Anda lihat anak babi jalannya nunduk, tahu nggak kenapa dia jalannya nunduk? Karena dia anak haram dan malu bapak ibunya babi. Jadi jalannya nunduk aja babi gitu. Nah dalam gereja tapi di paroki itu oleh sekretariat dan oleh seksi katekis nggak boleh, karena apa? Kurang komplit surat perkawinan. Ya. Padahal kan nggak apa-apa. Hukum gereja mengatakan bisa gitu. Mungkin karena kurang belajar aja katekis dan sekretariat. Ya kalau bingung saya tinggal tanya pada Romo, lalu jelas sebetulnya ya. Nah, maka ini kadang-kala menjadi contoh bagaimana kita dalam hidup ini kurang berbelas kasih. Kita malah sibuk menghakimi mana boleh, mana nggak boleh. Mungkin Anda nih bahayanya ya kita ya. Kalau kita hidupnya lagi baik-baik ya, bagus-bagusnya, imannya lagi bagus, tiba-tiba kita tahu ada tetangga kita, ada umat kita yang hidupnya jatuh, misalnya. Dia kan cerai. Anaknya kena narkoba. Dia kan debt collector. Dia kan LGBT. Ya. Coba. Belum lama kan heboh tentang Paus Fransiskus katanya memberkati pasangan LGBT. Jangan salah dengar maksud saya. Memberkati pasangan LGBT, it's not mengesahkan perkawinan. Bukan. Perkawinan hukum gereja tetap seorang pria dan seorang wanita. Memberkati pasangan LGBT. Jadi misalnya kalau ada dua LGBT datang ke saya, Romo berkatin kita, Romo kita hidup bersama. Saya berkati. Anda mungkin langsung Romois memberkati LGBT, Romois memberkati LGBT gitu kan. Sekarang saya tanya, ya, saya tanya sama Anda. Saya datang ke Cipinang penjara. Di situ ada pengedar narkoba Katolik, pengedar kelas kakap, berlutut depan saya minta berkat. Saya berkata, Anda kocek-kocek kan? Enggak. Pertanyaan saya, lebih jahat mana? Pengedar narkoba atau LGBT? Oh, anak Anda rusak gara-gara pengedar narkoba. Kalau lebih jahatan pengedar narkoba. LGBT dia terlahir genetik begitu. Ya, XXY, ini XYY itu kan katanya genetik kan terlahir begitu. Korslet genetik ya. Menurut kita korslet. Ya. Tetapi kan dia nggak jahatin orang. Dia nggak ngedarin narkoba. Ya. Tapi kenapa kita langsung cuap-cuap kocek-kocek Paus memberkati pasangan LGBT? Kita hobinya itu menyingkirkan orang, bukan menerima orang. Mungkin ini mindset yang penting untuk di sini, solidaritas, belas kasih, ya. Itu kuncinya di sini. Tiba-tiba sama di tempat saya kedatangan waria bencong banci 14 orang. Ya. Saya satu banci aja saya takut.
Ini saya kedatangan 14. Kenapa? Waktu itu saya trauma. Lagi nyetir di perempatan ITC Cempaka Mas, perempatan Coca-Cola itu kan. Nah, ada banci namanya. Tuh tempat serem tuh, masih banyak kapak merah tuh dulu, ya kan? Ada banci. Nah, jangan-jangan kapak merah gitu kan. Nah, dia amin tuh. Andai kita becak nolong banci, dia ngasih show kan, pertunjukan ke saya. Tapi saya cari duit mau ngasih 1.000-an gak ada, 2.000-an gak ada, 5.000-an, ada aja 100.000. Aduh, saya gak ikhlas ngasih 100.000 mah anjing. Ya, gak bisa kita kembalian juga ya kan. Terus saya kasih tangan gitu. Dia pikir show-nya kurang menarik, maka dia naikin level show-nya. Dia buka tank top-nya. Terus dia gini-gini depan saya. Ya saya melengos lah ngeliat. Ngapain ngeliat? Palsu ya kan? Terus saya kasih tangan. Ketika saya tolak 2 kali, dia marah. Dia baret kecelekannya ke mobil saya. Sambil saya dikata-katain dengan semua jenis organ tubuh. Dan juga kebun binatang keluar semua. Aduh, trauma. Satu banjir saya takut, trauma. Tiba-tiba datang 14 waria di Samadhi, pengen belajar agama, minta dibaptis. Aduh, awal-awal saya bingung juga mau ngajar mereka. Saya tanya dulu, teman-teman, Anda itu mau dipanggil apa ya? Mas atau Mbak, Bapak atau Ibu, katanya gitu. Romo gampang, Romo panggil kita bro. Kan kita kan mau bertobat, jadi bro. Tapi lama-lama ya, ngajar waria seru juga. Karena mereka apa juga nyaut ya. Ditanya apa nyaut, disuruh nanya, walaupun nanyanya aneh-aneh, pokoknya nanya aja pokoknya. Seru banget mereka. Romo Romanus, Romo Novrin, waktu itu ikut ngajar. Lalu mereka bilang setelah akhirnya 14 itu dibaptis. 1 baptis darurat karena mau meninggal. Ini nih jangan bayangkan waria muda ya. Ini waria udah pensiun. Bukan waria-waria muda yang bening-bening kayak di Thailand, bukan. Ini waria-waria udah pensiun, ya. Udah expired. Yang paling disukai pengajarnya Romo Novrin, karena ganteng-ganteng dikit gitu ya. Nah, setelah 13 baptis plus 1 baptis darurat, tiba-tiba datang lagi 29 yang baru. Ternyata waria itu pencari jiwa yang baik loh. Mereka pencari jiwa. Jadi habis mereka dibaptis, mereka promosi, ngajak-ngajak orang untuk ikut Katolik, ikut Yesus. Lu cepet deh daftar kayak kita. Pokoknya lu belajar agama Katolik, jos enak. Romonya baik-baik, romonya ganteng-ganteng. Pulang juga dibawain sembako lagi. Pokoknya kenapa kita bawain sembako? Karena mereka ini nggak punya pekerjaan. Mereka mau kerja apa susah, ya. Ditolak, disingkirkan. Karena kalau waria itu kan dari penampilan aja membuat kita langsung menjauh, ya. Kalau LGBT kan necis penampilannya, cakep, bagus gitu. Tapi kalau waria tuh penampilannya memang permaksi itu, ya. Maka serem juga. Maka saya bilang sama teman-teman waria itu, kalian kalau samadhi, pokoknya jangan pakai baju yang terlalu memor, jangan, ya. Yang sewajar aja lah. Jalan juga harus berwibawa, mantap, ya. Jangan terlalu megal-megol lagi. Bahwa ditahan sampai pintu gerbang samadhi terus begini lagi, ya udah. Apa-apa. Karena apa? Di sekitar samadhi itu hijaunya itu hijau garis keras.
Mereka nggak suka fatwa karena fatwa mereka. Tapi mereka tuh ditolak di mana-mana. LGBT mau pendalaman APP. Udah sempet minjem sebuah aula paroki, dikasih awalnya. Romonya tahu sama dewan parokinya tahu. Terus ditanyain, ini kelompok apa? Apakah harus di gereja? Jadinya kegiatannya, takutnya nanti dianggap gereja mendukung LGBT. Wah, langsung pengurusnya Romo Uut, Romo Putranto sama kakak saya satu lagi emosi, marah, udah pindah. Kita ditolak di gereja itu. Ya, kakak saya langsung nyari saya, terus pinjam tempat. Oke, saya bilang, saya pikir siapapun saya terima gitu bagi saya, karena belas kasih ya. Itu bukan perkara kita soal hatinya baik doang, tapi jangan menyingkirkan orang, jangan merendahkan orang. Semua orang itu punya martabat yang sama. Walaupun dia miskin, walaupun dia waria, walaupun dia LGBT, walaupun dia punya aib, gagal perkawinannya, kita jangan suka merendahkan orang gara-gara situasi dia. Kenapa? It can happen to everybody. Itu bisa terjadi dengan keluarga Anda. Ya, kejatuhan itu, kegagalan itu bisa terjadi. Maka menurut saya kalau semua orang punya sikap belas kasih, ya, kita bisa menolong, menemani, menerima, dan mungkin bisa menuntun mereka untuk kembali. Maka ini saya kira prinsip yang penting untuk kita pegang. Solidaritas bukan intinya kita pertama itu gampang lah, soal nyumbang, kita saweran, kita bantu ini itu yang susah, itu udah biasa. Orang Katolik itu udah biasa kayak gitu. Ya. Tapi sikap batin belas kasih ini, ya, ini yang kadang-kala kita lupa mengampuni orang yang bersalah sama kita, padahal kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kalau mengampuni keluarga yang menyakiti kita, ya. Tapi juga kita menerima orang yang mungkin kita anggap rendah, kita anggap punya aib, ya. Saya ketika tahbisan mengundang orang kusta, Mas Panji namanya, karena dia itu waktu saya kecil, dia yang nyukur kepala saya. Jadi karena bapak ibu saya miskin, gak punya duit, maka dicukurinya ke tetangga yang namanya Mas Panji. Untuk orang penderita kusta yang udah rehab, dia tangannya keriting gini. Jadi ketika tahbisan, kan saya tahbisan sendirian di Tangerang. Semua tamu kan pengen ngasih salam sama saya. Wah, cipika. Ibu saya ketika nyuci kasula saya, terus kok banyak lipstiknya di kasula kamu. Terus saya tanya, lipstiknya satu atau banyak? Banyak, oh bagus kalau banyak. Yang bahaya kalau lipstiknya satu itu bahaya. Nah, mereka kan ngantri nih cipika saya. Nah, pas Mas Parji kan datang, saya undang khusus, saya kasih datang ke rumahnya, Mas datang ya, aku tak bisa. Dia datang, jalan tangannya gini, jalannya juga gitu. Orang kusta dan gangguan di tulang kakinya. Nah, yang depan sih lancar, yang depan sini cipika-cipiki Mas saya lancar ya. Tapi yang di belakang kan ngeliat orang kusta lagi jalan, lalu jaga jarak 1,5 meter. Ya. Nah, yang bagian depan yang bening-bening kan saya cipika-cipiki tuh. Nah, Mas Parji datang kan, saya peluk juga dia. Saya peluk, saya cipika-cipiki juga sama Mas Parji. Yang belakang kan ngelihat saya cipika-cipiki sama orang kusta. Yang belakang gini. Selamat ya Romo. Nggak ada cipika-cipiki lagi. Ya, karena ngelihat saya cipika-cipiki. Kemarin saya berapa bulan lalu saya ke rumahnya Mas Parji, mampir, terus dia udah terbaring di kasur, saya bawain buah, saya bawain roti, ya sedikit amplop buat masa tua dia. Tapi buat saya kayak gitu ya, itu buah dari hati yang berbelas kasih ya, bukan cuma kita soal nyumbang ya. Kalau soal nyumbang doang sih kita bisa nyumbang sambil nyumbang terus bye-bye, nggak peduli juga bisa. Tapi kalau hatinya berbelas kasih, menurut saya itu intinya kekristenan, intinya mengikut Kristus di sini. Dah, renung aja cukup ya. Udah jam 11 kalau berapa? Waduh. Maka kita 10 menit persiapan, misalnya tanpa khotbah, oke?
Udah 1,5 jam lebih saya khotbahin. Oke? Ya. Jadi begitu aja. Begitu aja. Iya. Buset, gue ngomong dari tadi begitu aja. Bukan maksudnya nggak boleh ada tanya jawab, nggak boleh. 5 menit saya kasih deh tanya jawab. Berapa orang no? 2 dulu, 2. Kalau ada, habis itu. Silakan, ada yang mau bertanya, silakan. Waktunya cuma singkat. Silakan, atau sudah cukup lengkap apa yang disampaikan oleh Romoyus? Cukup lengkap. Oh, malah kalau boleh tambah lagi ya waktunya ya. Nggak boleh, saya jam 1 udah harus di Rumah jam 1 harus. Oke, kita persiapan 5 menit menuju perayaan Ekaristi. Terima kasih Romoyus. By the way, alat misa siapa yang nyatet? Oh, ada ya? Saya nggak bawa.